Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Majidi, nomor absen 13. Di sini saya mewakili kawan-kawan dari kelompok 8 untuk menyampaikan materi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hubungan sekolah dengan masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Sohaimi MPD. Adapun judul dari kelompok 8 itu sendiri yaitu prinsip-prinsip dan metode-metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada M. Ilham Ramadhani, saya sendiri Muhammad Ilham Majidi, ada Muhammad Sukran, Mas Diana, Nurhaliza Apriliani, dan Norlena. Baik, lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, jadi hubungan sekolah masyarakat itu adalah rangkaian kegiatan usaha yang sungguh-sungguh terencana, berkesinambungan untuk menumbuhkan, memupuk, dan mendorong sikap perilaku yang dapat membantu tercapainya antar organisasi dan masyarakat. Nah, jadi dalam hubungan sekolah dan masyarakat itu tentunya ada suatu kegiatan yang terencana, maupun itu dengan organisasi maupun dengan masyarakat dan sekolah. Kemudian di sini ada menurut Suryansah 2015 paling tidak ada 6 prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu ada integrity. Nah, integrity ini, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan kepada masyarakat itu harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua yaitu ada continuity. Jadi prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat jangan hanya dilakukan sewaktu-waktu saja, misalnya dalam satu semester, ataupun misalnya ketika dalam meminta bantuan saja baru dilaksanakan. Oke, lanjut yang ketiga yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek faktor yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan misalnya remedial, dan lain-lain. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi itu hendaknya lengkap, akurat, dan up to date atau yang terbaru. Kemudian yang keempat yaitu ada simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Jadi informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Kemudian yang kelima ada constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Jadi dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal yang positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah ataupun problem yang dihadapi sekolah. Kemudian yang keenam, penyesuaian. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di kehidupan masyarakat tersebut. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan setempat. Kemudian ada teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu di sini orang tua murid. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Adapun teknik tertulis di sini hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan di sini meliputi yang pertama yaitu buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Jadi buku kecil permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang misalnya tata tertib,
syarat-syarat masuk, hari-hari libur ataupun hari-hari efektif, yang kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Kemudian ada pamflet. Nah, pamflet ini merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Jadi selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat juga sekaligus untuk promosi. Kemudian ada berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi dengan membacanya, orang tua murid dapat mengetahui apa yang terjadi di sekolah tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh murid. Kemudian ada catatan berita gembira. Nah, teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid tadi, yaitu keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan kepada masyarakat. Kemudian ada buku kecil tentang cara membimbing anak. Jadi dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Yang kedua di sini ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu yang pertama ada kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Kemudian ada yang kedua yaitu panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan rumah, pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Jadi setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di sekolah tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya tersebut. Kemudian ketiga ada pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Kemudian teknik yang ketiga di sini ada teknik peragaan. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat, misalnya melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Jadi peragaan yang diselenggarakan ini biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalnya apa saja keberhasilan murid, misalnya ada yang bisa menari, ada yang bisa menyanyi ataupun olahraga. Jadi bisa ditampilkan pada saat peragaan ini, ditampilkan kepada masyarakat dan juga orang tua murid. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik elektronik. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi ataupun radio. Jadi sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan atau promosi sekolah. Di sini ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat. Yang antara lain, yang pertama yaitu laporan kepada orang tua murid. Jadi laporan ini tidak hanya berupa angka-angka, akan tetapi juga menyangkut tentang informasi yang bersifat diagnostik. Artinya dalam laporan tersebut dicantumkan pola kelebihan dan kelemahan murid tersebut. Kemudian yang kedua yaitu buletin sekolah. Buletin ini berisi kegiatan-kegiatan sekolah, artikel guru dan murid, pengumuman-pengumuman sekolah, dan lain-lain. Kemudian ketiga ada surat kabar. Isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan.
Kemudian ada yang keempat, ada pameran sekolah. Yaitu merupakan metode yang untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah dengan berbagai aktivitasnya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima yaitu ada kunjungan ke sekolah atau school visitation. Teknik memberikan kesempatan kunjungan sekolah atau school visitation ini yaitu teknik memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk melihat kegiatan murid, keadaan sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang keenam ada kunjungan ke rumah murid, yaitu home visitation, yaitu dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan si murid. Di samping juga mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Kemudian yang ketujuh ada melalui penjelasan oleh staf sekolah. Jadi para personel sekolah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan, program-program ataupun organisasi di sekolah tersebut. Yang kedelapan yaitu gambaran keadaan sekolah melalui murid. Murid dapat juga didorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan sekolahnya. Kemudian yang sembilan ada melalui radio dan televisi. Radio dan televisi memiliki daya kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkannya. Melalui radio dan televisi, masyarakat akan lebih mengetahui situasi dan perkembangan sekolah. Kemudian yang ke-10 ada laporan tahunan. Jadi kepala sekolah dapat menugaskan stafnya ataupun langsung dia sendiri memberikan informasi kepada masyarakat. Isi informasi tersebut berkenaan dengan isi laporan tahunan. Isi laporan tahunan tersebut antara lain yaitu mencakup kegiatan yang telah dilakukan, kurikulum, personalia, anggaran, situasi, dan kondisi murid. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan dari penjelasan saya tadi, dari prinsip dan metode yang dijelaskan tadi, apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil untuk mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, dan menjadikan 6 prinsip yang dijelaskan tadi menjadi acuan dalam membina hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam hubungan sekolah dengan masyarakat, hendaklah selalu berpegang selalu kepada prinsip-prinsip yang dijadikan landasan atau pedoman bagi tindakan dan kebijaksanaan yang akan diambil. Baik, itu tadi penjelasan dari materi kelompok 8. Jadi silahkan isi kolom komentarnya dengan absen, dan kemudian bisa juga bertanya yang kemudian nanti akan kami jawab dari kelompok 8. Baik, saya rasa cukup itu saja penjelasan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.